Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah topik yang melatar belakangi adalah dari pertanyaan beberapa subscriber yang menanyakan mengapa variabel bebas saya tidak keluar nilai koefisien regresi dan nilai terhitungnya. Jadi kasusnya seperti ini, ketika kita memilih menggunakan spesifikasi variabel pada regresi linear berganda, misalkan dengan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat, setelah dilakukan analisis, ternyata kok hanya dua variabel yang keluar nilai koefisiennya, variabel bebasnya ya. Sedangkan variabel bebas yang satu lagi kok tidak keluar nilai koefisien regresi dan nilai terhitungnya. Apa yang terjadi dan apa penyebabnya? Jangan kemana-mana, temukan jawabannya di video kali ini. Baik, namun sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, jika ingin terus mendapatkan notifikasi video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini saya akan menggunakan SPSS. Nah, di sini ada beberapa variabel, yaitu sales, person, operasional, dan reward. Untuk keterangannya adalah, jadi di sini, ini sebagai contoh dengan kasus yang sama seperti yang ditanyakan oleh subscriber tadi ya. Jadi di sini ada peneliti yang berupaya mengungkapkan bagaimana pengaruh tenaga marketing, biaya operasional, dan bonus tenaga marketing terhadap penjualan mobil. Jadi kita lihat bahwa di sini untuk sales ini adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat. Kemudian variabel person, operasional, dan reward ini adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas atau independent variabel. Kita ingin melihat bagaimana pengaruh ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Apakah masing-masing ini pengaruhnya signifikan atau tidak? Kemudian secara bersama-sama bagaimana pengaruhnya? Nah, ternyata setelah dianalisis terjadi masalah di mana satu dari tiga variabel bebas ini tidak keluar nilai koefisien regresinya. Sebetulnya apa penyebabnya? Kita lihat dulu apakah benar ya. Jadi ini datanya ada 15 N-nya dan ini datanya berbeda-beda ya tentunya ya. Baik sales person, operasional, dan reward. Baik kita analisis secara sederhana untuk analisis regresi linear berganda. Kita klik analyze, selanjutnya kita klik regression, kita klik linear. Selanjutnya kita masukkan variabel penjualan mobil ke dalam kotak dependen. Selanjutnya masukkan variabel tenaga marketing, biaya operasional, bonus tenaga marketing ke dalam kotak independen. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Langsung saja, ini ada model summary, kemudian ada ANOVA, ini bagus ya. R square-nya tinggi ya. Kemudian UGF-nya juga value-nya di bawah 5% ya. Nah, namun yang menjadi masalah di sini, ternyata dari koefisiennya ada dua tabel, ada koefisien dan ada excluded variable. Untuk di koefisien dari tiga variabel tadi ada biaya operasional, bonus tenaga marketing, ada tenaga marketing. Ternyata yang keluar hanya dua, yaitu biaya operasional dan bonus tenaga marketing. Sedangkan tenaga marketing di sini tidak keluar. Nilai terhitungnya tidak keluar, kemudian korelasinya tidak keluar. Sebetulnya apa penyebabnya? Nah, di sini yang perlu hati-hati ketika teman-teman menjadi seorang peneliti atau bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, terkadang dalam spesifikasi variabel atau spesifikasi persamaan, ketika membuat persamaan tentunya harus pinter-pinter ya. Pinter-pinter itu bagaimana? Jadi ketika kita menyusun sebuah persamaan, dasarnya adalah berasal dari dasar teori, kerangka teori atau conceptual framework ya. Jadi konsep kerangkanya itu berdasarkan teori dan juga pengalaman empiris. Pengalaman empiris itu adalah data-data empiris yang telah diuji, yaitu dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah lalu, kita bisa melakukan modifikasi dari persamaan tersebut atau ingin membuktikan apakah sama di lokasi yang lain dan sebagainya. Jadi dasarnya itu.
Ketika sudah melakukan itu, tapi teman-teman juga harus memperhatikan. Di sini penyebabnya apa? Ternyata ini adalah tenaga marketing dengan salah satu variabel bebas. Bisa biaya operasional, bisa bonus tenaga marketing yang berkaitan dengan tenaga marketing. Tentunya, biasanya kalau hal ini terjadi, ini biasanya ada multikolinearitas yang sempurna. Jadi multikolinearitas yang sempurna ini artinya adalah korelasi yang hampir sempurna antar variabel bebas. Kita bisa cek nilai multikolinearitasnya. Kita lihat, analyze, regression, linear. Kemudian kita klik statistik, kita munculkan collinearity diagnostic, kita klik continue, kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini bahkan ya di minimum em, apa varian inflation factor pun tidak keluar. Ini artinya berarti ada yang salah dengan variabelnya. Kita lihat variabelnya. Nah, di sini kita yang perlu lihat adalah tenaga marketing dan bonus tenaga marketing. Apakah ini memiliki keterkaitan? Tentunya ini ya. Tenaga marketing jangan-jangan tenaga marketing dengan bonus tenaga marketing. Bonusnya misalkan ditetapkan sebesar 1 juta per orang. Tinggal 1 juta kali jumlah tenaga marketing. Atau misalkan 200 ribu ya. 200 ribu dikalikan dengan 90. Ya. Jadi misalkan ketemu berapa? Nah, ketemu ya itu sama terus ya. Misalkan 200 ribu kali 90. 200 ribu kali 100. 200 ribu kali 110. Sampai 240 kali 200 ribu. Kalau dilakukan seperti itu untuk mencari variabel bonus tenaga marketing, ini pasti akan terjadi masalah. Nah, tidak keluar hasilnya. Misalkan contoh ya, ini pasti persen dan reward ya. Misalkan kita ini angkanya misalkan ini 40 saja ya. Ini juga 46. Apa yang terjadi? Keluar tidak nilainya? Kita coba analyze. Regression, linear, ini udah muncul semuanya aja ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ternyata muncul ya. Muncul kan? Berarti yang jadi masalah adalah di variabel tenaga marketing dan bonus tenaga marketing ya. Nah, meskipun ini masih jadi masalah multikolinearitas ya antara tenaga marketing dan bonus tenaga marketing. Kita tinggal atasi masalah multikolinearitas tersebut sehingga nanti akan menghasilkan base linear unbiased estimator ya. Itu yang perlu kita lakukan. Baik, jadi sudah terjawab ya. Jadi ketika tidak muncul biasanya itu seperti itu ya. Atau misalkan gini, profit dengan penerimaan, profit dengan total biaya, profit dengan total biaya variabel, profit dengan total biaya tetap. Di mana kan kalau profit itu kan penerimaan dikurangi biaya variabel tambah biaya tetap. Nah, itu akan sering berhubungan jalannya itu pasti akan tidak keluar lagi ya. Jadi harus hati-hati, itu bisa jadi penyebabnya. Jadi pintar-pintar ketika kita melakukan spesifikasi persamaan atau spesifikasi model ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.